Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan 2023 kelompok A semester 1. Baik, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyusun makalah tentang lingkungan kerja. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam menyusun makalah ini. Maka saran, masukan, dan koreksi yang bersifat membangun saya sangat butuhkan dari dosen. Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah K3LH, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Dr. Anas Arfandi NPD. Kami dari kelompok A dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul lingkungan kerja. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Ferdansyah Pratama dengan NIM 230201500011. Selanjutnya ada Adriawan dengan NIM 230201500001. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 230201. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi dengan tema lingkungan kerja. Baik, izinkanlah teman saya atas nama Adriawan menjelaskan materi yang ada di bab 1 yaitu lingkungan kerja. Saya akan menjelaskan apa itu lingkungan kerja. Dalam dunia kerja pada suatu perusahaan banyak sekali aspek penunjang yang mendukung berjalannya suatu perusahaan, antara lain adalah karyawan, peralatan kerja, lingkungan kerja, dan lain-lain. Sedermayanti berpendapat bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat berkakas pada bahan yang dihadapi lingkungan sekitar di mana ia bekerja. Metode pekerjaannya baik perorangan maupun perkelompok. Dari pendapat tersebut bisa kita membukakan bahwa suatu kondisi atau keadaan yang ada di sekitar lingkungan tempat pekerjaan dapat mengurangi kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mempengaruhi optimalisasi hasil diperoleh. Lingkungan kerja mencakup 1. Karyawan atau pekerja, 2. Alat perkakas dan bahan, 3. Lingkungan sekitar. Baik, izinkanlah teman saya atas nama Muhammad Taufikur Rahman menjelaskan kelima poin tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan kelima poin tersebut. Yang pertama, jenis lingkungan kerja. Jenis lingkungan kerja ada 2, yaitu lingkungan kerja fisik. Menurut Sadarmayanti, lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam 2 kategori, yakni 1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan, maka langkah pertama adalah harus mempelajari manusia, baik mengenai fisik dan tingkah lakunya maupun mengenai fisiknya. Kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Menurut Sadarmayanti, menyatakan bahwa lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non-fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Menurut Niti Semito, perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan.
Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. Membina hubungan yang baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan harus dilakukan karena kita saling membutuhkan. Hubungan kerja yang terbentuk sangat mempengaruhi psikologis karyawan. Menurut Mangkunegara, untuk menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis dan efektif, pimpinan perlu: pertama, meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi emosi pegawai dan bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja. Dua, menciptakan suasana yang meningkatkan kreativitas, pengelolaan hubungan kerja dan pengendalian emosional di tempat kerja. Itu sangat perlu untuk diperhatikan karena akan memberikan dampak terhadap prestasi kerja pegawai. Hal ini disebabkan karena manusia itu bekerja bukan sebagai mesin. Manusia mempunyai perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang saja. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik. Yang pertama, suhu. Suhu adalah variabel di mana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan demikian, untuk memaksimalkan produktivitas, penting bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan di mana suhu diatur sedemikian rupa sehingga berada di antara rentang kerja yang dapat diterima setiap individu. Yang kedua, kebisingan. Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja. Sebaliknya, efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai. Yang ketiga, penerangan. Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga tergantung pada usia pegawai. Pencapaian prestasi kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar untuk pegawai yang lebih tua dibanding yang lebih muda. Dan yang terakhir, mutu udara. Merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Udara yang tercemar di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas marah, dan depresi. Faktor lingkungan kerja. Menurut Robbins, lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor penyebab stres kerja pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah: pertama, suhu, kebisingan, penerangan, dan mutu udara. Poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mahmudi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: yang pertama, faktor personal atau individu, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer. Ketiga, faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim. Yang ketiga, faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur kerja yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. Yang keempat, faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan organisasi, meliputi adanya sasaran atau target, kuantitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Ya, dalam lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.
Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada tradisi fisiologis, fisikal, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Adapun tujuan dan pentingnya keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat lingkungan yang aman dan sehat. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja pada para pekerja, perusahaan akan semakin efektif meningkatkan. Yang pertama, manfaat lingkungan yang aman dan sehat. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerja, perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan terhadap hal ini akan menghasilkan: pertama, mengingatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Mengingatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Yang kedua, kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Jumlah biaya yang besar sering muncul karena adanya kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja, dan kerugian menderita penyakit yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Poin kelima atau yang terakhir ialah manfaat lingkungan kerja. Menurut Ishak dan Tanjung, manfaat lingkungan kerja dalam menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat, yang artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya yang akan tinggi. Lingkungan kerja yang baik yaitu lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif di tempat kerja adalah salah satu syarat untuk menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. Lingkungan kerja yang kondusif sendiri bisa tercipta jika adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan maupun antar para bawahan sendiri. Perusahaan juga harus bisa menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap bawahan ataupun antar karyawan, dalam arti para karyawan merasa tidak ada rasa saling curiga, saling menjaga. Jika sudah tercipta seperti ini, maka lingkungan kerja yang kondusif akan lebih mudah tercipta. Hal di atas inilah yang nantinya akan menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi setiap karyawannya. Dan akhirnya kontribusi dari setiap karyawan semakin mudah didapatkan. Ada banyak hal untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Namun, yang pasti antara atasan atau pimpinan dan bawahan memiliki visi yang sama bagaimana lingkungan kerja tersebut memberikan rasa aman, nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Perusahaan peduli dan memperhatikan para karyawannya. Demikian juga sebaliknya, yang akhirnya bisa menimbulkan motivasi kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Itulah tadi hasil pemaparan lingkungan kerja dari kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.